So, mungkin seperti apa, bagaimana perasaannya akhirnya um, pendapat dari tim Abang didengar oleh DPR. Ya, terima kasih buat teman-teman media. Ya, kami cukup mengapresiasi ya Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk pada intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan di kepolisian nanti. Dan juga kami juga terima kasih kepada Ibu Rike yang memberikan kesempatan juga bisa mempertemukan kami dengan teman-teman Komisi 3 untuk ya balik lagi untuk mengawal perkara ini. Oke, tadi mendengarkan penjelasan dari beberapa anggota komisi juga dikatakan kabar baiknya adalah laporan Erin terhadap Hera tidak bisa diproses. Mungkin dari kuasa hukum dan dari Kak Hera dan Tania seperti apa? Terkait itu hasil kesimpulan daripada RDPU tadi ya, bahwa hasil penjelasan yang kami sampaikan kepada Komisi 3 ada kesimpulan mengatakan bahwa terkait laporan dari Bu Rike agar diberhentikan, kurang lebih seperti itu. Bu Erin. Ya, Bu Erin diberhentikan seperti itu. Hasilnya apa aja kalau boleh tahu? Gimana? Hasilnya apa aja kalau boleh tahu secara garis besar dan sama LPSK juga kan tadi? Ya, dari LPSK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan secara psikologi klien kami dan sudah disampaikan dari mereka. Yang kedua terkait laporan kami di Polres Jakarta Selatan karena juga masih proses sekitar 2 mingguan dari DPR Komisi 3 mengawal kasus ini. Dan yang ketiga itu terkait tentang laporan dari pihak Ibu Erin ya. Itu mereka menyampaikan bahwa terkait laporan dari mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Itu kesimpulan dari Komisi 3. Tapi untuk laporan dari Mbak Hera terhadap Bu Erin itu harus dilanjutkan atau seperti apa? Karena kan mengingat ini dipiring ya. Iya, memang ini tipiring. Mengenai harus atau itu kita kurang ini ya, tapi pastinya kalau mengenai laporan itu hak mereka. Kita tidak bisa menghalang-halang itu juga, tapi hasil kesimpulan dari Komisi 3 mengatakan bahwa terkait laporan mereka itu tidak bisa dilanjutkan. Kurang lebih seperti itu. Perasaannya akhirnya laporan ini tidak dapat diproses sedikit lega sih, alhamdulillah kan mulai ada titik-titik keadilan di sini gitu kan, dibantu dari anggota DPR, alhamdulillah lah. Tapi kamu menyangka nggak sih akhirnya apa yang kamu ungkapkan itu didengarkan yang pertama, kronologi kamu juga didengarkan oleh anggota DPR sampai tadi kamu yang saya lihat juga menangis saat menceritakan kronologi itu. Ya awalnya nggak nyangka aja gitu kan, kok sampai di titik ini gitu. Ya nggak nyangka awalnya sih, tapi alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Rike Diah Pitaloka dan staf-stafnya, terima kasih udah membantu saya sehingga sampai di sinilah gitu. Terus juga udah membantu saya ke LPSK dan ya alhamdulillah aja, semoga prosesnya tetap berjalan. Nah kalaupun pihak sana ada perdamaian nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Tapi sudah ada komunikasi belum? Sudah ada komunikasi belum? Berarti kalau misalkan laporan perlindungan data itu tidak relevan ya, berarti kalau untuk menjelaskan sendiri. Tapi menurut Mbak itu setuju berarti ya, terkait hal-hal tersebut. Iya. Sekarang perasaannya gimana sih Mbak? Alhamdulillah udah sedikit lega sih. Tapi ditanya juga tadi kan oleh anggota DPR apakah mau damai atau enggak, mungkin jawabannya seperti apa? Kalau pihak sananya ada tiket baik untuk berdamai, ya saya membuka ruang hati saya buat menerimanya gitu. Kalau sudah disiksa, ya kan selebihnya itu ada dari lawyer saya gitu kan, kalau masalah gitu. Saya kurang ngerti kalau kayak gitu, tapi kalau pihak sana minta damai ya saya terima dengan apa enggak ada lah. dan kalau misalnya anggaplah kalian berdamai, laporan akan dicabut atau seperti apa? Belum tahu tuh. Terkait ruang-ruang perdamaian itu begini ya. Itu belum bisa kami jawab mengenai itu. Yang kedua, memang tadi dari Komisi 3 menyampaikan bahwa ya tetap menunjukkan bahwa mengutamakan perdamaian. Tapi ya kita lihat nanti lah ya. Kita belum bisa masuk ke ranah itu. Dan kabarnya juga kuasa hukum dari pihak sebelah juga mengatakan juga pengen pendapat Erin juga pengen didengar seperti Era, itu bagaimana? Terkait itu mungkin semua punya hak bisa mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan persoal itu. Semua punya hak. Kalau mereka mau
mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 ya silakan saja. Kita tidak ada halangan untuk itu. Bang, mungkin memang ini kan dipikirin, tapi kan Erin juga bisa menggunakan UU PRT yang baru itu seperti apa Bang mungkin ke depannya? Apakah mau pakai UU yang KUHP atau yang UU PRT? Terkait itu kami nggak bisa banyak berkomentar. Itu haknya mereka. Mau mereka membuat undang-undang tentang PRT dan segala macam, itu kembali kepada pihak Ibu Irinnya ya. Kami nggak mungkin bisa masuk ke ranah itu. Tapi kan dari pihak Erin sendiri kan meminta untuk ketemu Bu Rike juga ya. Maksudnya tidak hanya mungkin dari Mbak Hera sendiri. Abang sendiri mungkin sebagai lawyer dan Mbak Hera sendiri gimana Bang tanggapannya? Ya seperti itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa hak setiap orang untuk kemudian mendapatkan keadilan baginya yang dirasanya cara suatu hal itu bisa mendatangkan keadilan baginya ya silakan saja. Kita kan tidak bisa menghalang-halangi cara dan upaya yang mereka tidak lakukan kan begitu loh. Nah, apabila mereka ingin untuk kemudian didengarkan juga oleh DPR ya silahkan bermohon kan begitu kan ya. Sekiranya itu lebih tepat ditanyakan saja kepada mereka kan begitu kan gitu loh. Ini menjadi kelegaan juga buat Hera dan buat kami yang dilaporkan oleh Erin seperti apa? Maksudnya Mungkin menjadi tanggapannya. lega juga nggak sih setelah mengeluarkan itu? Enggak, saya gak bisa banyak ngomong lagi nanti di ini lagi aku terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka udah Mungkin ada obrolan apa sih kemarin? pokoknya saya terima kasih terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka, semoga dia di sana sehat-sehat nanti di hajinya semua lancar dia naik hajinya. Udah saya terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka udah itu aja. Terima kasih, assalamualaikum. Mbak Hera mungkin tanggapnya seperti apa sih? Kata pihak Erin kan sampai segitu bisa dibilang mungkin ramai lah. Padahal kan kamu bisa beraktivitas dan bisa masalah ini tuh sampai bahkan menyangkut ke DPR. Enggak begini Bang ya. Kan ini kaitannya dengan bukan cedera fisik semata. Tadi di dalam kesimpulan itu telah disebutkan oleh LPSK berdasarkan asesmen mereka memang ada semacam gejolak psikologi yang dialami oleh klien kami atas peristiwa ini gitu loh. Jadi kalau dibilang wah masih sehat masih bugar, jadi masa harus sampai modar dulu ya kan gitu kan gitu loh. Artinya efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga gitu loh, mental gitu loh. Berarti kalau sekarang apa yang kamu harapkan? Berarti proses selanjutnya apakah memang ingin berdamai atau seperti apa? Ya udah jalanin aja lah proses itu. Oh ikutin sekarang ya? Iya. Sekarang On the track aja dulu ya? Ada pesan nggak sih terakhir? Iya, terima kasih ya. Ada pesan? Ya benar Mbak. Ya. Iya. Ada pesan nggak sih terakhir? Sudah itu cukup ya. Itu aja cukup. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya.